Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ali Sodikin. Saya mahasiswa semester 2 di Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah membaca Al-Quran atau membaca kitab. Dan tugas ini berisi saya harus membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan hukum bacaan tajwidnya. Dan di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah di ayat 1 sampai ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi pada ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, di situ terdapat lafaz alif lam mim dan di dalamnya terdapat hukum bacaan mad lazim musabbah karena adanya huruf lam dan huruf mim yang terdapat pada awal sebuah surat dan itu dibaca panjang 6 harokat ya. Lalu pada ayat kedua di lafaz dzalikal kitabu ya. Di dzalikal kitabu kita fokus pada lafaz al-kitabu, di situ terdapat al-qamariyah. Karena adanya huruf al bertemu dengan huruf kaf dan cara membacanya pun harus jelas. Lalu di lafaz berikutnya yakni la roiba, di situ juga terdapat hukum bacaan mad lain, yakni adanya tanda harokat Fathah bertemu dengan huruf ya yang mati atau ya yang disukun. Dan cara membacanya dibaca lunak atau dibaca lemas gitu. Dan di setelah lafaz itu ada titik tiga yang berada di atas lafaz fihi. Dan itu disebut dengan titik mu'anaqah. Kalian boleh berhenti pada salah satu titik tersebut, namun yang lebih baiknya itu berhenti pada titik yang kedua atau titik yang terakhir. Lalu setelah lafaz fi, di situ juga terdapat hukum bacaan idgham bila gunah, yakni adanya dal yang ditanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi bacaan tanwinnya itu langsung masuk pada lafaz lam tersebut. Lalu pada lafaz berikutnya yakni lafaz lil muttaqin, di situ terdapat hukum bacaan mad arid lisukun dan disebabkan karena adanya mad tabi'i yang berada di akhir ayat dan dibaca panjang 4 harokat. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita akan fokus pada lafaz wa mimma. Pada lafaz wa mimma di situ terdapat hukum bacaan gunnah musaddah dikarenakan adanya mim yang bertasdid sehingga cara membacanya masuk dengan mendengung. Lalu setelah lafaz wa mimma terdapat juga hukum bacaan qalqalah sughra
Di contoh di ayat terdapat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di lafadz razaqnahum, di situ ada qaf yang disukun di tengah-tengah kalimat. Lalu di lafadz yang sama, di lafadz razaqnahum, di situ juga terdapat hukum bacaan idhar safawi, yang dikarenakan adanya mem yang mati atau mem yang disukun bertemu dengan huruf ya. Dan cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Kemudian kita masuk pada lafadz yang terakhir pada ayat ketiga, yakni yunfiqun. Di situ terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf fa, dan cara membacanya samar-samar. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, yakni ayat yang keempat. Di situ lebih tepatnya pada lafadz bima unzila. Di situ terdapat ada hukum bacaan mad jaiz munfasil karena adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Cara membacanya adalah panjang 4 harokat. Dan kemudian di lafadz yang berikutnya kita akan berfokus pada lafadz wabil akhirati. Di situ terdapat hukum bacaan mad badal karena adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimat, dan cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian di ayat yang kelima, di situ pada awal ayat terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil. Lebih tepatnya pada lafadz ulaika. Di situ terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil yang dikarenakan adanya mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dan cara membacanya panjang 5 harokat. Kemudian setelah lafadz ulaika ada lafadz hudam mir rabbihim. Di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf mim, dan lafaz seperti ini hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah, dan cara membacanya pun masuk dengan mendengung. Kemudian pada lafaz setelah hudam min, di situ ada lafaz mir rabbihim, yakni ada hukum bacaan yang disebut dengan idgham bila gunnah, yang disebabkan adanya nun sukun bertemu dengan huruf ra, dan cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salahnya mohon untuk dikoreksi, dan semoga video ini bermanfaat dan ada gunanya untuk teman-teman yang melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.